Oke, terdengar suara saya? Oke. Iya, jelas. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. I will speak in Arabic and Indonesia. Okay. Because my poor English. Okay, never mind. إذا تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه شرف كبير، ولكن هذا الشرف لا يمس الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد نال شرفا فوق شرف، لقد امتلأ الوعاء، وبالتالي فإن الشرف يمس المتكلم والسامع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثانيا، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما تفنن واصفه في وصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. Saya ingin berkata bahwa berbicara menyangkut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kehormatan yang tidak lagi menyentuh Rasul, tetapi justru menyentuh pembicara dan para pendengarnya. Di sisi lain, berbicara menyangkut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin akan mampu seseorang untuk menguraikannya, karena betapapun pandai dan luasnya uraian menyangkut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap saja walau sepanjang usia kita gunakan untuk membicarakannya, tetap saja ada yang tidak dapat terjangkau oleh ciptaan kita. Walidzalik naqulu kama yaqulu al-Imam al-Busiri wa maqta'ul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Pengetahuan kita tentang Rasul hanya sampai untuk berkata bahwa dia adalah manusia, tetapi manusia yang teragung di permukaan bumi ini, bahkan di alam raya ini. Kita akan berbicara tentang 3 persoalan secara singkat. Mengapa singkat? Karena menggunakan jari telunjuk untuk mengisyaratkan suatu gunung yang tinggi itu jauh lebih berguna dan lebih bermanfaat daripada menggunakan kedua lengan untuk merangkulnya. Kita hanya akan memberikan isyarat-isyarat, example kata moderator tadi, contoh, 1-2 contoh yang berkaitan dengan pencerahan, damai, keadilan yang kita dapat tangkap dari kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma anil inarah wa tanwir, fa uridu an aqul bal u'ti numuzajan wahidan min hayatir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama tufiya ibnuhu Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, Sayyidina Ibrahim, خسفت الشمس. عندئذ قال بعض الناس خسفت الشمس لموت إبراهيم، وكان الرسول في أسى في حزن شديد حتى دمعت عيناه، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم قام بالتنوير في ذلك الوقت، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته
fa idza ra'aitumuhu fafza'u ila dzikrillah. Yang ingin saya katakan bahwa Rasul memberi contoh yang sangat simpel tetapi sungguh amat berharga ketika putra beliau wafat. Orang-orang berkata bahwa matahari gerhana karena kematian putra beliau. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan bercucuran air mata, beliau memberi pencerahan. Kata beliau, matahari dan bulan adalah ayat-ayat Tuhan, tanda-tanda kuasa Tuhan. Dia tidak gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Kalau kalian menemukan itu, maka bersegeralah mengingat Allah, bersegeralah salat. Sebenarnya bisa saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan pencerahan ini, apalagi ketika itu situasi psikologis, kondisi kejiwaan beliau cukup sedih. Tetapi karena tugas beliau adalah memberi pencerahan, maka beliau memberikan pencerahan yang amat berharga ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melukiskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Menarik, innahu laminal al-i'jab syadid an hadhihi al-ayah jama'a wasf ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bisyamsi wal qamar. Sirajan, as-siraj wasyams. Waja'alna sirajan wahaja. Wal qamar munir. Fajama'a fi syakhsi Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syams wal qamar. Alladhi Rasul sallallahu alaihi wasallam dilukiskan oleh ayat ini dengan matahari dan bulan. Matahari memiliki cahayanya atas anugerah Allah, tidak bersumber dari siapapun atau apapun kecuali dari Allah. Sedangkan bulan merupakan pantulan dari cahaya matahari. Itu berarti dalam sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada penerangan. Itu berarti karena manusia membutuhkan matahari untuk kelangsungan hidupnya, maka kehadiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang masa kita butuhkan. Inna syamsa masdar li harakatil insan wa hayatihi wa daf'ihi. Wa hadha ya'ni anna wujud ar-rasul bainana yajib an nastash'ira bihi fi kulli hin kama annana nastash'ir wa nalmas min wujudi syams alladhi la yufarriqu ahadan ala ahadin. Idza kanat hunaka tafriqa fattafriqa ya'ti min mawqifil mar laisa min mawqifil syams. Wa fi nafsil waqt wa nurun yaltamis yahsul ala ad-diya thumma yufarriquhu bainan nas. Inna Rasul sallallahu alaihi wasallam yuha ilaihi wa hadzal wahy yutabbiquhu fi hayatihi fakana khuluquhu al-Qur'an. Inna hadzal wahy nahnu nastamiddu minhu an-nur nahnu namshi ala nurihi wa man kana ala nurin wa innahu ala khair. Yang kedua yang saya ingin kemukakan adalah persoalan perdamaian. Saya hanya akan memberikan juga satu contoh menyangkut bagaimana sikap Rasul menyangkut perdamaian. Kita cukup melihat bagaimana sikap beliau waktu Sulhul Hudaybiyah. Beliau bersedia menghapus 7 kata.
Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammadur Rasulullah. Menghapusnya. Sayyidina Ali yang menulis itu, menurut satu riwayat, itu enggan menghapusnya. Umar ibn Khattab berkata ketika membaca atau mengetahui butir-butir dari Sulh Hudaybiyah itu, lima nu'ti dani'ata lidinina. Kenapa kita harus menerima sesuatu yang melecehkan kita? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ana Rasulullah, saya Rasul. Beliau menghapusnya. Bahkan lebih dari itu. Beliau membatalkan kunjungan umroh yang bersifat sunnah itu demi mencapai dan menandatangani perdamaian. Saudara, alghar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam umratahu min ajli usulis salam wassulh baina al-jami'. Karena itu, tidak ada alasan untuk berkata bahwa agama Islam tidak menghendaki perdamaian. Damai ada dua macam. Ada damai yang melahirkan kedamaian masyarakat seluruhnya. Itu salah satu contohnya yang saya berikan tadi. Salamun bainal mar'i wa nafsihi, menyatakan bahwa suatu ketika seorang bernama Unwan datang kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq meminta nasihat. Beliau memberinya 9 nasihat. Tapi saya akan sebutkan di sini 2 yang berkaitan dengan kedamaian dengan diri dan kedamaian dengan orang lain. Apa kata beliau? Hai Unwan, kalau ada yang berucap kepadamu 10 makian, jangan jawab. Katakan kepadanya, jika engkau berucap 10, engkau tidak akan mendengar dariku 1. Mengapa demikian? Karena Al-Quran memerintahkan wa'arid 'anil jahilin. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang kedua, nasihat Imam Ja'far As-Shadiq bahwa man syatamaka kanat syatimatuka haq fa arjullaha ay yaghfira li wa in kanat ghaira dhalik fa arjullaha ay yaghfir. Kalau makianmu benar, maka aku bermohon semoga Tuhan mengampuniku. Dan kalau makianmu tidak demikian, maka saya bermohon semoga Tuhan mengampuni. Adakah kedamaian lebih dari ini? Tapi itulah contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau dalam konteks memantapkan perdamaian. Tetapi kita ingin keadilan. La nuridu salam alladhi yuhinuna wa yadghatu alaina biqabuli. Innana nuridu al-adla. Wa idza yuhaddid anna al-adla yajib an yakuna lil jami'. Fala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu walakinnana kama qult nuhibbul adla aksar min hubbina lis-salami idza kana as-salam al-madghut nuhibbul adla. Wa fi hadhihi al-munasabah urid an ushir
ila ma hadatha akhiran fi Faransa. Innal Qur'anul Karim qad nabbahana biqaulihi latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitab adzan katsira fa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. In tasbiru walakin aqul laisa sabru an dhaf fa innaka in sabirta ala rajulin qawi ma'adufika fala yusamma dzalika sabran. Ayat ini memerintahkan kita untuk bersabar. Tapi sabar bukan dalam arti lemah. Sabar itu kekuatan. Kekuatan menahan gejolak nafsu untuk mencapai yang baik dan terbaik. Jadi ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk bersabar, pada hakikatnya memerintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan. Kita bersabar untuk melakukan introspeksi. Boleh jadi mereka salah paham, maka kita menasihati mereka. Boleh jadi mereka bodoh, maka kita memberikan penjelasan kepada mereka dalam bentuk ucapan dan tindakan. Boleh jadi juga mereka kejam, kita beri kesempatan, mudah-mudahan mereka bertaubat dan memperbaiki diri. Tapi kalau tidak, di sanalah kekuatan akan kita gunakan, tetapi kekuatan yang tidak merugikan siapapun, kekuatan yang tidak merugikan umat Islam. Dan memang ini bukan hal yang mudah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat itu katakan wa inna dzalika min azmil umur. Itu suatu persoalan yang perlu tekad yang kuat untuk melaksanakannya. Kita perlu mempersiapkan kekuatan untuk diri kita, dalam diri kita, sekaligus kekuatan bagi masyarakat dan negara kita, bukan untuk bersikap keras terhadap orang lain, walakin liturhibu bihi aduwallahi wa aduwakum. Itulah makna keadilan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza ya Ustadzana Profesor Dr. Quraish Shihab for very deep, very enlightening talk. We learned a lot that when we speak or talk about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we cannot hold all together about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He just make a good illustration that when we talk about the mountain, we only use our pointing finger, not use our